Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibunya menderita penyakit Alzheimer. Dia merawat ibunya seperti gadis kecilnya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Sepertinya dia baru saja tertidur. Ibunya mendorong pintu dan berkata dengan keras, "Sudah subuh, aku ingin sarapan." Dia menyalakan lampu dan memeriksa jam untuk melihat bahwa itu baru pukul 1 dini hari. Walaupun dalam hati dia menangis, dia tetap bangun dan mengambil makanan untuk ibunya, membuatkan segelas susu dan menghangatkan roti. Melihat ibunya selesai makan, dia membuka tirai menunjuk ke langit yang masih gelap di luar dan berkata bahwa hari masih gelap, jadi dia bisa tidur lagi. Ibunya diambil alih dari kampung halamannya sebulan yang lalu. Sebelum itu, ibunya tinggal bersama adik laki-laki dan ipar perempuannya. Ayahnya meninggal lebih awal dan ibunya membesarkannya dan adik laki-lakinya sebagai guru seni dengan gaji kecil. Mereka diterima di universitas satu demi satu. Setelah lulus dari universitas, dia pergi ke kota provinsi untuk menjadi guru dan menetap di sana. Sementara adik laki-lakinya kembali ke kampung halamannya di kota kabupaten. Setelah adiknya punya anak, ibunya tinggal bersama adiknya. Ketika anak-anaknya sudah kuliah, ibunya sudah terlalu tua untuk melakukan hal-hal tidak secepat sebelumnya. Menantu perempuannya banyak mengeluh dan menahan ibunya di rumah yang memperburuk kesehatannya. Ketika dia berkunjung ke rumah adiknya dan melihat penampilan ibunya yang sudah tua, dia merasa tertekan. Setelah berdiskusi dengan suaminya, dia membawa ibunya untuk tinggal bersamanya. Tidak banyak orang yang dikenal oleh ibunya, tetapi dia sangat terkesan. Mereka berbicara tentang hal-hal dari masa kecilnya. Meskipun ekspresi bahasanya tidak terlalu rapi, tetapi ibunya menunjukkan kedekatan yang alami dengannya. Dia dan suaminya pergi bekerja pada hari kerja, dan mereka menyewa pengasuh untuk merawat ibunya. Ibunya pergi tidur sekitar pukul 20.30 setiap malam. Dan setelah ibunya tidur, dia bisa pergi ke ruang belajar dan melakukan sesuatu yang dia suka. Pengasuhnya biasanya pergi tidur sekitar jam 9 malam, sementara dia dan suaminya mengobrol bersama lebih lama di malam hari. Kedatangan ibunya hampir mengganggu jam biologisnya. Hampir setiap hari sekitar jam 1 dini hari, ibunya akan masuk ke kamar tidurnya dan berkata, "Sudah subuh, saya ingin sarapan." Dia biasanya tidak akan mengganggu istirahat pengasuhnya di malam hari. Pengasuh banyak yang harus dilakukan di siang hari. Dia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan ibunya saat ini. Jadi dia bangun dan pergi ke dapur untuk mengambilkan makanan dan kemudian dia akan membawanya ke jendela untuk melihat langit di luar yang masih gelap. Dan kemudian membawanya ke kamar tidurnya lagi. Melayani ibunya yang berbaring di tempat tidurnya, dia akan dengan lembut memegang tangan ibunya, lalu menghiburnya dengan suara pelan. Dia berkata, "Tutup matamu, dan ibu akan selalu berada di sisimu." Di bawah bimbingannya, pernafasan ibunya menjadi stabil, dan dia mendengkur secara cepat. Setelah itu, ibunya biasanya tidak akan mengganggunya, tetapi dia akan bangun lagi sekitar jam 6 pagi. Ibunya adalah guru seni ketika dia masih muda dan suaranya sangat bagus. Dia tidak ingin ibunya menjadi orang tua yang hanya makan dan tidur. Jadi dia memperlakukannya seperti muridnya sendiri setiap hari, mengajarinya menyanyi dan mengatur agar dia melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Setiap pagi pikiran ibunya relatif jernih, jadi dia mengajarinya menyanyikan lagu-lagu lama di zamannya. Meskipun suaranya sudah lama merosot dan nadanya tidak pasti, dia memiliki minat yang kuat untuk bernyanyi. Selain bernyanyi, dia secara alami memainkan beberapa permainan orang tua anak dengan ibunya.
Permainan ini dimainkan dengan putrinya ketika dia masih kecil dan ibunya menikmatinya. Senyum di wajahnya menjadi lebih dan lebih, tetapi senyum polos di wajah ibunya membuatnya sering menangis. Ibunya mengalami penurunan daya ingatannya membuatnya sering bertanya tentang suaminya. Bertanya, siapa dia? Mengapa tamu datang ke rumah setiap hari? Dia terus menjelaskannya berulang-ulang bahwa dia adalah menantunya. Ingatan ibunya jelas tidak dapat memahami apa itu menantu, tetapi ibunya dengan senang hati dan dengan sopan berkata, "Duduk, datang ke rumah putriku, jangan berdiri di luar." Pengalaman wanita itu merawat ibunya, kesabaran, perhatian, dan antusiasmenya seperti jejak api, menghangatkan hati. Di tahun-tahun yang kejam, ingatan ibu tetap ada, dan itu semua menunjukkan bakti anak perempuan. Ketika banyak dari kita mendukung orang tua, kebanyakan adalah orang tua memiliki cukup makan, pakaian, dan tidur nyenyak. Sedikit orang seperti wanita tersebut yang memperkaya kehidupan spiritual ibu, membuat ibu merasa bahagia dan pada saat yang sama membangun kembali ingatan ibu. Beberapa kenangan yang telah hilang, dia tidak ingin ibunya menjadi orang tua yang hanya bisa makan dan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.